Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita membahas materi kita dengan subpokok bahasan kerangka konseptual menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS. Sebelumnya kita sudah membahas akuntansi dan standar akuntansi. Nah, kerangka konseptual ini adalah sebuah pedoman bagi seluruh akuntan, ya, bahkan penyusun standar akuntansi, ya, juga para auditor dalam rangka melaksanakan tugas-tugas akuntansinya. Ya, dia adalah framework, atau dia menjadi kerangka, dia menjadi kacamata, ya, dalam hal memahami akuntansi itu sendiri. Ya. Nah, kita lihat apa yang menjadi tujuan dari kerangka konseptual itu. Ya. Yang pertama, ya, kerangka konseptual ini akan menjadi acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan, ya, dalam pelaksanaan tugasnya. Ya. Jadi bagi Ikatan Akuntan Indonesia yang, ya, membuat DSAK, ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, ya, sebagai lembaga yang menyusun standar akuntansi akan menggunakan kerangka konseptual ini sebagai acuan. Dia adalah dasar dalam menerapkan, ya, bagaimana teknik-teknik akuntansi atau metode-metode akuntansi, ya, yang dirumuskan dalam standar akuntansi. Kemudian ini juga akan menjadi acuan bagi penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Jadi ketika seorang akuntan menemukan peristiwa-peristiwa ataupun transaksi-transaksi yang tidak diatur dalam standar akuntansi keuangan, maka yang menjadi rujukannya adalah kerangka konseptual ini. Ya. Kerangka konseptual akan dibuka oleh mereka para akuntan untuk memahami bagaimana, ya, perlakuan akuntansinya atas peristiwa atau transaksi-transaksi tersebut. Bagaimana pengukurannya, bagaimana pengakuannya ataupun pengungkapannya. Maka akan diputuskan, ya, dengan mengacu kepada kerangka konseptual. Ya, demikian pun bagi auditor, itu akan menjadikan kerangka konseptual sebagai acuan dalam memberikan pendapat, ya, mengenai apakah laporan keuangan itu telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum itu, ya, yang general purpose. Ya, apakah prinsip-prinsip itu telah diterapkan oleh perusahaan tersebut sehingga akan mempengaruhi opini dari auditor? Apakah opininya wajar, ya, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian atau disclaimer kah, ataukah tidak wajar? Maka sangat banyak dipengaruhi oleh, ya, pemahaman dari kerangka konseptual ini. Ya, kemudian juga kerangka konsep ini akan menjadi acuan bagi para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ya, laporan keuangan yang disajikan, ya, apa informasi-informasinya, ya, di dalam kerangka konseptual ini itu telah dijelaskan yang menjadi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu, sehingga itu bisa dijadikan oleh pengguna atau pemakai laporan keuangan dalam rangka untuk menafsirkan dari laporan keuangan, ya, sebuah perusahaan, ya, di mana mereka memiliki kepentingan. Ya, dengan catatan tentu mereka harus memahami, ya, apa kandungan dari kerangka konseptual itu, atau mereka harus paham dasar-dasar akuntansi. Selanjutnya kita lihat isi dari kerangka konseptual itu. Ya. Isi dari kerangka konseptual itu, ya, di dalamnya ada pengguna laporan keuangan, akan dijelaskan siapa pengguna laporan keuangan. Ya, kemudian ada tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, unsur laporan keuangan, ya, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, konsep modal, serta pemeliharaan modal.
Ya. Kemudian kita lihat ruang lingkupnya. Ya. Dalam ruang lingkup kerangka konseptual ini ya, mengatur laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose. Ya, itu adalah poin penting di dalam laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan yang berterima umum itu adalah laporan keuangan yang dikatakan memiliki tujuan umum, general purpose, ya, bukan bertujuan khusus. Ya, artinya ketika dia bertujuan umum maka itu dapat berguna bagi seluruh pengguna. Cukup menyajikan satu laporan keuangan maka akan digunakan oleh seluruh pengguna yang berkepentingan. Tidak membuat secara sektoral, ya, tidak membuat secara parsial, ya, per pihak-pihak, ya, yang berkepentingan. Ya, lain untuk investor, lain untuk kreditur, lain untuk pemerintah, ya, lain untuk pemasok. Anda bisa seperti itu. Ya. Tetapi dikatakan dia memiliki general purpose, bertujuan umum, ya, ketika memang digunakan bagi seluruh pengguna hanya mengakses satu laporan yang sama. Kemudian disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Paling minimal sekali itu harus disusun laporan keuangan. Ya, tidak boleh 2 kali setahun, 1 kali dalam 2 tahun. Ya, toh bisa lah kalau seumpama per bulan dibuat atau per triwulan atau per semester, itu boleh saja. Nah, selanjutnya itu disebut dengan laporan keuangan interim. Ya, laporan keuangan periodik itu minimal setahun sekali. Dan ketika mau diaudit, maka laporan itulah yang akan diaudit. Kemudian disusun berdasarkan kebutuhan pemakai. Ya, kebutuhan pemakai bukan berarti bahwa bertujuan khusus, ya, untuk kepentingan satu pemakai. Ya. Tapi maksudnya di sini adalah disusun berdasarkan kebutuhan pemakai. Semua pemakai yang akan disebutkan di dalam kerangka konseptual ini itu laporan keuangan yang disajikan itu adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna ini atau pemakai laporan keuangan ini. Ya. Kemudian apakah boleh bertujuan khusus? Maka bisa untuk tujuan khusus, ya, karena memang ada hal-hal yang tidak sama atau berbeda secara regulasi, ada aturan pemerintah mungkin yang berbeda dengan standar akuntansi, maka boleh ditujukan khusus. Ya, contoh untuk perpajakan, ada transaksi yang berbeda antara perpajakan dengan akuntansi, seperti sumbangan oleh perusahaan akan dianggap sebagai beban, kalau pajak tidak boleh dianggap sebagai beban. Ya, karena perbedaan itulah maka tentu akan berbeda laba yang dihasilkan dan akan berbeda pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, untuk persoalan itu maka perusahaan perlu menyusun laporan keuangan berdasarkan, ya, aturan dari perpajakan untuk kepentingan pembayaran pajak. Ya, prospektus di luar kerangka dasar ini, ya, termasuk. Nah, kemudian di sini disebutkan siapakah pengguna, ya, dan kebutuhan informasi itu. Di sini kan ada disebutkan disusun berdasarkan kebutuhan pemakai. Nah, ini para pemakainya. Pemakainya inilah, ya, pengguna dan kebutuhan informasi. Pemakainya adalah investor, ya, karyawan, pemberi jaminan, pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat. Kenapa disebutkan ini semua? Ya, ini sengaja disebutkan, artinya bahwa minimal kandungan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai adalah informasi-informasi pemakai ini. Berarti laporan keuangan yang dihasilkan itu betul-betul bisa berguna, ya, berguna informasi bagi investor dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Investor tentunya kepentingan utamanya adalah melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, ya, sehingga dapat, ya, membayar dividennya. Ya. Dividen itu kan, ya, pembagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham, ya, pada para investor, termasuk karyawan. Ya, karyawan berkepentingan untuk memberikan kemampuan perusahaan untuk memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. Ya, dengan laporan keuangan, karyawan itu bisa melihat
Ya, apakah perusahaan ini bisa menggaji kita dalam jangka panjang? Ya, apakah perusahaan ini bisa menjamin kita ya tunjangan hari tua, ya, uang pensiun, ya pesangon, ya, dan kesempatan kerja. Ya, semua itu bisa diakses karyawan melalui laporan keuangan. Ya, karyawan pun bisa mengetahui apakah gaji kita layak atau tidak dengan melihat laporan keuangan. Bahkan bisa menjadi pertimbangan bagi karyawan untuk meminta kenaikan upah ketika melihat laporan keuangan. Ya, seumpama kinerja karyawan itu baik dan perusahaan akan memperoleh laba yang meningkat dari tahun ke tahun, maka tentu konsekuensinya mereka pun boleh ya mendapatkan kenaikan upah. Pemberi jaminan, ya, pemberi jaminan juga itu memiliki kepentingan. Ya, ini contohnya adalah seperti perusahaan-perusahaan asuransi ya, yang menjamin sebuah perusahaan lain. Ya, maka penjamin itu memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui ya bagaimana likuiditas perusahaan ini, ya bagaimana kemampuannya untuk melunasi utang-utangnya yang akan jatuh tempo. Ya, demikian pun pemasok dan kreditor ya, sama juga untuk mengetahui apakah perusahaan itu dapat melunasi utangnya. Ya, pelanggan ya untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan. Pemerintah alokasi sumber daya ya, bagaimana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya perlu pemerintah ketahui, bagaimana amdalnya, bagaimana pemulihan terhadap sumber daya alam ketika perusahaan kelola ya, bagaimana memulihkan atau merestorasi sumber daya alam itu agar kembali kepada keadaan semula, tidak rusak ya, tidak terbengkalai, tidak mangkrak ya istilahnya Jokowi kan. Ya. Kemudian masyarakat juga ya membutuhkan bagaimana tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan ya. Kemakmuran perusahaan tentu akan berhubungan dengan kemakmuran masyarakat juga. Ya apalagi kalau sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan yang di sekitar itu banyak masyarakat yang bermukim ya, komunitas yang bermukim di situ. Terutama mereka akan berkepentingan terhadap ya CSR yang dibagikan oleh perusahaan. Ya, bahkan masyarakat pun berkepentingan untuk mengawasi bagaimana pencemaran lingkungan yang dilakukan atau kerusakan alam yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, melalui laporan-laporannya maka perusahaan pun bisa mengontrol, atau masyarakat bisa mengontrol itu. Ya, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini itu harus bersifat umum agar ya orang-orang yang dikatakan pemakai ini itu bisa mengakses itu dalam satu laporan saja. Ya, oleh karena itu maka dikatakan tadi adalah general purpose. Ya. Manajemen memiliki tanggung jawab utama, ya dia bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang seperti itu. Satu laporan keuangan yang dihasilkan itu bernilai informasi bagi investor, karyawan, pemberi jaminan, pemasok, ya pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Ya, itu titik poinnya. Posisi keuangannya, maka harus disajikan laporan posisi keuangan atau neraca. Kinerja serta perubahan posisi keuangan. Ya, kinerjanya gimana? Bisa dibuatkan dalam laporan laba rugi atau bagaimana perubahan posisi keuangannya, itu juga bisa disajikan dalam laporan perubahan modal. Ya, sehingga itu akan bermanfaat bagi sebagian besar para pengguna laporan keuangan itu atau pemakai dari laporan keuangan dalam hal mereka untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian tujuannya yang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Ya. Orang yang tadi yang telah kita sebutkan, maka dengan melihat laporan keuangan, mereka bisa memenuhi kebutuhan. Ya, selanjutnya kita lihat menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan. Nah,
itu adalah salah satu juga menurut saya kelemahan dari laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan itu melulu hanya bisa menyajikan yang bersifat yang dapat diukur dengan nilai uang. Yang bersifat kualitatif, ya, yang non keuangan itu jarang disajikan. Tidak ada kewajiban itu menyajikan. Jadi dia sifatnya adalah apa namanya, voluntary, ya, voluntary disclosure atau pengungkapan secara sukarela saja, ya, bukan mandatory disclosure, bukan pengungkapan yang wajib, ya. Tetapi yang bersifat keuangan kan itu bersifat mandatory atau wajib untuk disajikan. Kemudian laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan laporan keuangan, pihak-pihak, terutama investor, akan melihat bagaimana kinerja perusahaan ini, kemudian bagaimana dia mempertanggungjawabkan atas modal yang telah kita percayakan kepada mereka, yang telah diberikan kepada mereka, apakah telah digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari disajikannya laporan keuangan. Ya, yang kesemuanya itu akan mampu memberikan informasi bagi para penggunanya. Nanti dimatikan. Ya, kemudian inilah pokok-pokok dari kerangka konseptual. Konten atau kandungan yang ada di dalam laporan keuangan, ya. Dalam skema ini kita bisa lihat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, ya. Anda bisa lihat mulai dari atas, kita juga bisa mulai dari bawah, ya. Ada pengguna laporan keuangan, kemudian tujuan laporan keuangan, ya, sudah kita bahas juga tadi, asumsi yang mendasari, ya, karakteristik kualitatif, kemudian komposisi karakteristik kualitatifnya itu, apa-apa lagi yang ada dalam karakteristik kualitatifnya, kemudian kendala informasi yang relevan dan andal. Ya. Inilah masalah-masalah yang kita akan bahas, ya, yang sebagian telah kita bahas juga. Ya, kita pertama mungkin adalah asumsi yang mendasari, ya, berdasarkan tabel ini, karena tadi kita sudah membahas pengguna dan tujuan. Sekarang kita masuk di asumsi. Nah, asumsi dalam penyusunan laporan keuangan ini menggunakan dua asumsi. Ini adalah asumsi dasarnya. Ya. Yang pertama adalah akrual. Ya. Akrual itu adalah pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima. Karena kalau seumpama pengakuan itu diakui, ya, transaksi itu diakui ketika terjadi pada saat kasnya diterima atau dikeluarkan, maka itu adalah basis kas, bukan akrual. Ya. Dan dalam PSAK ini, dalam kerangka konseptual ini, itu sudah ditegaskan bahwa asumsi yang kita gunakan adalah akrual, maka tidak boleh menggunakan basis kas. Ketika pendapatan itu sudah dihasilkan, tidak peduli apakah uangnya sudah diterima, ya, atau belum, maka ketika dihasilkan, maka sudah harus diakui sebagai pendapatan. Demikian pun beban. Ketika beban itu telah terjadi, apakah uangnya sudah dikeluarkan, ya, atau tidak, maka itu sudah menjadi beban. Ya, itulah yang dimaksud dengan akrual. Ya, maka sudah pasti dasar kas tidak dibolehkan. Karena ketika kita melihat laporan keuangan yang sekarang yang disusun berdasarkan PSAK ataupun etap, ya, bahkan semua sekarang sudah menggunakan akrual, ya, termasuk SAP, standar akuntansi pemerintahan. Ya, itu sudah menggunakan SAP, akrual. Ya. Maka ketika laporan keuangan itu kita lihat, maka asumsinya kita bahwa laporan keuangan ini disusun, ya, dengan menggunakan
basis aktual. Ya, bukan lagi basis kas. Ya, kemudian selanjutnya adalah kelangsungan usaha. Ya, maksud dari kelangsungan usaha itu adalah perusahaan itu diasumsikan itu tidak akan pernah ingin melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Ya, tetapi secara normal perusahaan itu akan berlangsung secara terus-menerus. Ya. Pemilik perusahaan atau orang yang berinvestasi di perusahaan, bahkan orang yang mengelola perusahaan, manajer, direksi, dan lain-lain, mereka akan mengelola perusahaan tanpa berpikir bahwa perusahaan akan bangkrut, perusahaan akan tutup. Ya. Atau dia akan mengurangi skala usahanya. Secara normal tidak ada perusahaan yang seperti itu. Tetapi perusahaan akan selalu menambah ekspansi usaha. Ya, pasti mereka terus ingin melanjutkan usahanya. Ya, asumsi seperti itu yang kita pakai. Maka karena asumsi kelangsungan usaha ini yang kita gunakan, maka pada saat kita menetapkan ya pengaruhnya terhadap pengakuan aset seumpama aset tetap. Mengapa aset tetap itu kita memprediksi umur ekonomisnya sampai 20 tahun, sampai 30 tahun, karena perusahaan masih yakin bahwa dalam jangka waktu itu perusahaan tetap akan eksis sehingga bisa menggunakan sumber daya itu. Ya, itu yang terkandung di dalam laporan keuangan, asumsi yang dimiliki. Ya, sehingga apa yang kita lihat terhadap laporan keuangan itu, asumsinya adalah pasti basisnya akrual dan penyajiannya ini penuh dengan semangat. Sebenarnya itu maksudnya ya, kelangsungan usaha. Mengapa Anda kuliah sekarang? Ya, sarjana kita mungkin 4 tahun. Karena Anda yakin bahwa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian Anda akan masih hidup dan ingin sukses. Ya, prinsip itu ya sama dengan prinsip kelangsungan usaha. Ya, itu sebenarnya maksudnya. Ya, selanjutnya kita lihat karakteristik ya kualitatif. Karakteristik kualitatifnya ini adalah kandungan-kandungan informasi yang secara kualitatif ada di dalam laporan keuangan. Yang harus terkandung dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah dapat dipahami. Ya. Tentu saja laporan yang baik itu adalah laporan yang dapat dipahami oleh penggunanya, oleh para pemakainya, untuk pengambilan keputusan. Karena mereka tidak akan dapat mengambil keputusan kalau mereka tidak memahami apa yang ada di dalam laporan keuangan. Namun, tentu kita tidak akan bisa memaksakan para pengguna atau pemakai itu untuk bisa memahami. Oleh karena itu, untuk dapat memahami, maka pengguna itu sendiri juga harus memiliki pengetahuan dasar tentang bisnis, pengetahuan dasar tentang ekonomi, pengetahuan dasar tentang akuntansi. Ya, agar mereka bisa memahami informasi yang ada di dalam. Kalau orang-orang itu kita langsung memberikan laporan keuangan, tentu tidak akan bisa langsung dipahami. Ya, meskipun dia adalah investor, ya, terkecuali kalau memang mereka memiliki keinginan untuk memahami, maka mereka harus memiliki pengetahuan dasar. Bagaimana tentang laporan keuangan itu, bagaimana tentang akuntansi itu paling tidak harus dia pahami secara dasar. Tidak mesti dia menjadi seorang akuntan atau sarjana akuntansi baru bisa memahami. Ya, jadi seperti itu ya, maka dikatakan laporan keuangan itu dapat dipahami ketika sudah menggunakan rujukannya terhadap standar akuntansi. Ya, menggunakan PSAK, SAP-ETAP, atau SAP-MKN, SAK Syariah kalau entitas syariah, ya, atau SAP kalau sektor publik. Ketika itu kita sudah ikuti ya standar itu, maka sudah dikatakan dapat dipahami. Ya, apakah betul dapat dipahami? Maka itu tergantung dari penggunanya lagi.
apakah memang dia mau memahami seperti itu ya, yang saya jelaskan tadi, bahwa dia harus berusaha untuk memahami dasar-dasar. Kemudian relevan. Ya. Relevan dalam artian ya, ini ya berhubungan dengan kegunaan informasi dalam hal pengambilan keputusan. Ya, itu yang dimaksud dengan relevan. Sehingga informasi itu dapat dikatakan relevan jika informasi tersebut itu mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Ya. Informasi yang diperoleh akan mempengaruhi keputusan ekonominya, ya, sehingga itu menjadi bahan untuk melakukan evaluasi atas peristiwa masa lalu, ya, ataupun masa kini, ataupun masa yang akan datang, ya, masa depan, untuk menegaskan atau mengoreksi hasil dari evaluasi di masa lalu. Maka dengan demikian ya, dengan informasi tersebut, ya, informasi akuntansi itu maka bisa digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan. Ya, biasa contohnya itu adalah bagaimana kemampuan perusahaan membayar dividen atau utang yang akan jatuh tempo. Ya. Ada konsekuensinya ya, karena tadi dikatakan bahwa informasi itu dikatakan relevan ya jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Ya, maka prinsip yang digunakan terutama dalam IFRS ini atas dasar relevan, karakteristik kualitatif relevan, maka metode yang digunakan adalah nilai wajar atau fair value. Ketika perusahaan membeli sebuah aset, kemudian dia mengakui aset itu berdasarkan biaya perolehannya. Anggaplah aset itu dibeli dengan harga murah, ya. Contohnya mungkin ya kita sebut saja mobil ya. Mobil dia beli mobil itu mobil Avanza. Ya, dia beli dengan harga 50 juta, itu masih baru setahun keluar. Ya. Total dia perolehannya 50 juta. Maka pada saat itu tentu dia akan mengakui sebesar 50 juta aset itu. Mobil itu akan diakui sebesar 50 juta. Ya, karena menggunakan biaya perolehan. Nah, apakah pengakuan terhadap aset itu yang 50 juta itu sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya? Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Bahwa sesungguhnya nilai mobil itu bukanlah 50 juta. Ya, mungkin masih senilai 150 juta. Ya, itulah nilai kini, ya. Nilai wajarnya adalah 150 juta. Sehingga kalau dia menggunakan pengakuan yang 50 juta tadi, maka itu adalah informasi yang menyesatkan. Ya. Dia akan sangat menyesatkan karena akan mempengaruhi keputusan ekonomi bagi orang-orang lain atau penggunanya. Sementara nilai wajarnya itu adalah 150. Itulah nilai yang relevan. Ya. Jadi yang dikatakan yang relevan adalah 150 juta. Yang 50 juta itulah sangat tidak relevan. Ya. Nah, dikatakan relevan ya kalau dia dikatakan mengandung materialitas. Ya, materialitas. Relevansi dari informasi itu berhubungan dengan materialitas. Dan yang mana yang dimaksud dengan materialitas? Ya. Informasi yang tidak material ya, tidak akan pernah relevan dalam pengambilan keputusan. Materialitas itulah memiliki pengaruh yang betul-betul signifikan. Ya. Dia memiliki signifikan pengaruhnya. Artinya materialitas itu akan berbeda ketika laporan itu disajikan atau tidak. Ya, contohnya mobil tadi. Mobil itu diakui sebesar biaya perolehan 50 juta, padahal nilai wajarnya 150 juta.
Maka orang yang akan mengambil informasi dari situ, tentu akan berbeda keputusannya kalau disajikan sebanyak 50 juta dengan yang 150 juta. Akan beda keputusannya. Maka itu yang dikatakan dengan materialitas. Ya, materialitas sesuatu yang mempengaruhi keputusan. Itu ya, itu penjelasan secara umumnya. Sesuatu yang mempengaruhi keputusan. Ketika ini disajikan, maka keputusannya berbeda kalau tidak disajikan. Kalau begitu, ya itu dikatakan materialitas. Ya. Apakah materialitas ini bisa diukur dengan nilai uang? Ya, sebenarnya bisa saja. Tetapi sengaja dalam karakteristik kualitatif ini itu tidak dijelaskan bahwa sebesar ini dikatakan materialitas, ya, sebesar ini tidak materialitas, karena ini akan berbeda-beda proporsinya. Contohnya begini, Anda, saudara sendiri semua, ya, dengan adik Anda yang baru umur seumpama 5 tahun. Kalau Anda diberikan uang 10.000, kemudian adik Anda juga diberikan uang 10.000. Ya, apakah itu sama? Ya, tentu saja tidak. Ya, saya ulangi contoh yang lain. Anda kehilangan uang 10.000, kemudian adik Anda yang 5 tahun tadi kehilangan uang 10.000 juga. Bagaimana perasaan Anda dengan adik Anda? Ya. Adik Anda pasti akan merasa kehilangan sangat besar sekali. Karena telah kehilangan uang 10.000 itu. Ya. Itu akan memukul dia. Dia akan merasa terpukul karena kehilangan uang 10.000. Tapi bagi Anda, mungkin 10.000 itu uang kecil sekali. Ya. Anda kehilangan uang 10.000, maka itu tidak mempengaruhi buat Anda. Ya. Karena Anda anggap bahwa uang itu uang kecil. Artinya, 10.000 buat adik Anda itu adalah nilai yang sangat materialitas. Ya, tetapi bagi Anda, 10.000 itu tidak materialitas. Nah, itu maksudnya materialitas. Ya, semoga dipahami. Ya, kalau di Bapepam, ya, Bapepam pernah mengatur tentang jumlah berapa dikatakan materialitas. Ya. Bapepam pernah memutuskan bahwa materialitas itu sebesar 5% dari jumlah aset. Ya. Kalau seumpama besarannya 5% dari total aset, maka itu sudah dikatakan materialitas. Ya. Kemudian kalau dibandingkan dari laba rugi atau pendapatan perusahaan, maka dia 10% dari pendapatan perusahaan. Itu dikatakan materialitas. Ya. Jadi materialitas itu artinya dia ngefek atau tidak. Itu yang dimaksud materialitas. Ya, ini mempengaruhi di dalam penyusunan laporan keuangan. Bahkan pada saat seorang akuntan ingin menetapkan apakah menambah akun atau tidak, akunnya itu ditambah atau tidak, maka tergantung apakah transaksi itu materialitas atau tidak. Ya, seumpama ada kas dan setara kas. Apakah setara kas itu dipisahkan dari kas atau digabung dengan kas? Maka tergantung apakah setara kas itu materialitas atau tidak. Ya. Artinya, kalau setara kas ini besar jumlahnya, maka harus dipisahkan. Pisahkan akunnya. Kas baru setara kas. Tapi kalau kecil saja jumlahnya, maka digabung saja kepada kas. Tidak perlu membuat akun tersendiri. Nah, itu contohnya. Penerapan dalam ya, akuntansi. Selanjutnya keandalan. Ya, ini sering dipertentangkan antara relevan dengan andal. Ya. Keandalan itu, ya, dia dikatakan andal jika dia bebas dari pengertian yang menyesatkan. Ya, keandalan. Contohnya adalah keandalan itu ketika Anda mengakui sebuah aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Nah, pertentangan tadi dengan relevan. Ya, bertentangan dengan relevan.
Jadi kalau keandalan justru dia menggunakan metode biaya perolehan karena lebih andal. Ya, dia bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan, ya kesalahan material, ya, dan dapat diandalkan pemakainya, ya, sebagai ya informasi yang disajikan sejujur-jujurnya. Ya, dia jujur. Kenapa kita akui tadi 50 juta? Karena memang biayanya untuk mendapatkan mobil itu hanya 50 juta. Ya, maka kita akui sebanyak 50 juta. Nah, itu dia. Ya, maka memang akan ada pertentangan antara relevan dengan keandalan. Ya, namun dalam standar akuntansi itu bisa dipadukan. Ya, bisa dipadukan. Pengakuan awal bisa menggunakan biaya perolehan, selanjutnya periode berikutnya bisa menggunakan nilai wajar. Maka terjadilah yang namanya revaluasi. Ya. Dilakukan evaluasi terhadap nilai aset itu, apakah mengalami penurunan nilai atau justru mengalami kenaikan nilai. Ya. Nah, kemudian kandungan dari keandalan ini juga adalah penyajian yang jujur. Ya. Karena laporan keuangan itu bisa diandalkan kalau ya informasi itu disajikan dengan jujur. Ya. Jujur dari transaksi-transaksi yang terjadi di dalamnya. Transaksi atau peristiwa yang terjadi itu harus disajikan betul-betul secara jujur, apa adanya. Sehingga laporan keuangan, ya apakah itu neraca, itu betul-betul menggambarkan nilai aset, ataupun liabilitasnya, ataupun modalnya, adalah nilai yang betul-betul yang seperti itu. Tidak ditambah-tambah. Ya. Karena itu tadi, keandalan itu adalah bebas dari pengertian yang menyesatkan. Atau dari kesalahan. Kemudian substansi mengungguli bentuk. Ya. Substansi mengungguli bentuk, maka maksudnya bahwa setiap transaksi itu yang dinilai adalah substansinya, bukan bentuknya. Ya. Contoh, Anda membeli kendaraan secara kredit, ya kan? Anda membeli motor lah secara kredit. Motor itu kan lunas mungkin 2 tahun ya, baru lunas. Ya, sekarang motor ini apakah yang memiliki Anda atau pembiayaan yang memiliki motor itu? Nah, itu pertanyaannya. Apakah Anda yang memiliki motor itu atau pembiayaan? Karena pembiayaanlah yang membayar motor itu kepada dealer. Selanjutnya Anda mencicil ke pembiayaan. Ya. Ini adalah contoh dari substansi mengungguli bentuk. Nah, jawabannya adalah siapa yang menikmati aset tersebut. Ya, siapa yang menikmati aset tersebut sekarang? Siapa yang bertanggung jawab atas ya kerusakan yang terjadi seumpama atas aset itu? Ya. Maka yang menikmati ataupun yang bertanggung jawab penuh atas aset itu, siapapun dia, maka substansinya adalah dialah pemiliknya. Ya, tentu saja, meskipun Anda baru bayar 2 bulan lunas, tapi Anda yang menikmati, Anda yang bertanggung jawab kalau rusak, maka Anda lah pemiliknya. Ya, itulah substansinya, bukan bentuknya. Secara hukum, yang memiliki itu masih pihak pembiayaan. Secara hukum. Ya. Oleh karena itu, ya hukum itu maksudnya tadi bentuknya, itulah bentuknya. Ya, oleh karena itu maka yang diikuti adalah substansi mengungguli bentuk. Substansinya. Berarti Anda lah pemiliknya, bukan pembiayaan. Ya, Anda sudah bisa mengakui sebagai aset. Kemudian netralitas. Ya, netralitas ini juga dikatakan andal kalau laporan keuangan itu netral, tidak memihak. Ya, tidak memberikan laporan khusus bagi pihak-pihak tertentu. Ya, supaya mendapat kredit maka dibuat laporan khusus buat bank, supaya banyak yang berinvestasi dibuat laporan khusus buat investor. Ya, tidak boleh seperti itu, tetapi betul-betul netral.
Kalau ada yang seperti itu, maka dikatakan tidak netral dan tidak andal, tidak akan pernah andal. Ya, selanjutnya pertimbangan yang sehat. Ya. Pertimbangan sehat itu ya maksudnya dalam penyusunan laporan keuangan, ya maka yang diikuti adalah PSAK. Ya, kalau sudah mengikuti PSAK, maka itu sudah dipastikan yang menggunakan pertimbangan yang sehat, bahwa semua diestimasi berdasarkan standar-standar yang sudah ada. Bagaimana mengestimasi umur sebuah aset? Ya, pertimbangkan dengan sehat. Jangan sampai mengakui aset melebihi umur ekonomisnya, maka itu akan merugikan. Ya, atau bahkan di bawah umur ekonomis itu akan merugikan. Ya, jadi betul-betul dipertimbangkan dengan sehat, dengan baik, ya, secara matang. Ya, di samping itu masih ada sebenarnya yang lain, masih ada kelengkapan, ada penyajian wajar. Ya, kelengkapan, maka semua harus lengkap. Apa transaksi yang terjadi sudah harus dilaporkan. Ya, bahwa laba yang dihasilkan itu betul-betul adalah laba yang memenuhi unsur kelengkapan. Jangan karena ingin melaporkan laba besar, maka ada sebagian beban yang tidak dimasukkan. Nah, itu sudah tidak andal lagi, tidak bisa diandalkan. Ya, kemudian dapat dibandingkan. Ya, laporan keuangan yang baik itu adalah laporan keuangan yang dapat dibandingkan. Membandingkan laporan keuangan tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Ya, tentu kalau ketika dibandingkan maka ada informasi yang diperoleh. Atau membandingkan antara laporan keuangan perusahaan A dengan perusahaan B. Ya. Bagaimana supaya laporan bisa dibandingkan? Maka syaratnya adalah prinsip atau metode yang digunakan harus sama. Ya, harus sama. Termasuk seumpama penggunaan metode penyusutan. Ya, metode penyusutan untuk aset kalau menggunakan garis lurus, maka tahun ini menggunakan garis lurus, tentu tahun yang lalu juga menggunakan garis lurus. Perusahaan A menggunakan garis lurus, perusahaan B juga menggunakan garis lurus. Baru bisa dibandingkan. Ya. Kalau di sini garis lurus, di sana saldo menurun, maka tidak bisa Anda bandingkan. Kalau Anda ingin membandingkan, ingin mengetahui jeruk Anda adalah jeruk yang berkualitas, maka bandingkanlah jeruk dengan jeruk. Ya. Bandingkanlah jeruk Malangke seumpama dengan jeruk Bali kan seumpama. Jangan Anda bandingkan jeruk dengan durian. Oh, beda. Nah, Anda kasih dekat-dekat saja, ya jeruknya sudah bocor itu ditusuk durian. Kemudian penyajian wajar ya. Penyajian ini laporan keuangan harus menggambarkan atau menyajikan ya dengan wajar ya posisi keuangan kinerja serta ya, perubahan keuangan suatu entitas. Ya. Itu ya untuk karakteristik kualitatif. Ya, ini kemudian unsur laporan keuangan. Ya, unsur-unsur dalam laporan keuangan itu ya, adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Apa yang ada dalam posisi keuangan? Ada aset. Ya. Kemudian ada liabilitas, ya. Ekuitas. Nah, ini adalah pokoknya. Aset, kemudian liabilitas atau kewajiban, kemudian ekuitas atau modal. Itulah 3 pokok dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Wajib itu, ya, wajib ada di dalam, itu dilaporkan. Aset itu apa? Ada kas, ada persediaan, ada perlengkapan, ada peralatan, ada mesin, ya, aset tetap. Kemudian investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, semua ada di situ. Ya. Kemudian ada yang liabilitas, liabilitas apa? Ada utang bank, utang dagang, ada obligasi, ya, dan lain-lain. Ya, kemudian modal, ya, koneksi terganggu lagi. Ya.
modal, ya, ada modal saham, ada laba ditahan, ya, atau saldo laba, ya ada dividen, ya. Itu ya contoh dari ya isi dari laporan posisi keuangan. Ya saya pikir saya tidak usah bahas ini. Nanti kalau ada yang tidak ngerti tanyakan aja sama saya. Ya ini bahas satu-satu ya, tapi tidak usah. Ya. Ini standar akuntansi yang mengatur tentang aset, Anda bisa lihat dalam PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 13 akuntansi untuk investasi, atau properti investasi ya. Kemudian PSAK 14 persediaan, 15 akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi, PSAK 16 aset tetap dan aset lain-lain, 17 untuk depresiasi, penyusutan, 19 aset tak berwujud, di 48 Anda melihat penurunan nilai. Ya, penurunan nilai aset. Kemudian PSAK 50 akuntansi investasi efek tertentu. Bagaimana pengukuran unsur laporan keuangan? Ya nanti ajalah kita bahas itu ya. Pengukuran unsur laporan keuangan, ya ini adalah yang digunakan dalam mengukur laporan keuangan, ada biaya historis atau biaya perolehan, biaya kini atau fair value, ya, nilai wajar, kemudian nilai realisasi, ya, atau nilai penyelesaian, itu bisa digunakan juga dalam rangka untuk melakukan pengukuran. Kemudian nilai kini atau present value, biaya kini, nilai realisasi, nilai kini itu bisa digunakan dalam menilai nilai wajar atau fair value. Ya. Atau ada lagi satu reflex cost, ya, biaya pengganti, itu bisa menjadi ya, ukuran untuk pengakuan dengan menggunakan nilai wajar. Kemudian ini mungkin yang terakhir nih konsep pemeliharaan modal. Ya, dua konsep pemeliharaan modal keuangan dan pemeliharaan modal fisik. Ya, ini menjadi dasar kita untuk mengetahui apakah perusahaan ini mendapatkan laba atau tidak. Nah, yang pertama kalau menggunakan konsep pemeliharaan modal keuangan, ya dalam konsep ini laba itu diakui telah diperoleh jika jumlah finansial atau uang dari aset neto. Aset neto itu berarti modal bersih, ya. Aset neto. Dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial atau uang dari aset neto pada awal periode. Ya. Artinya perusahaan dikatakan memperoleh laba ketika struktur modalnya itu berubah. Kalau modalnya tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu, ya maka dia dikatakan telah memperoleh laba. Perusahaan itu memperoleh laba. Perusahaan itu sehat. Kemudian pemeliharaan modal fisik. Ya, dalam konsep ini laba itu dikatakan itu diperoleh jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usahanya, aset-asetnya seumpama, pada akhir periode itu melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Jika asetnya lebih banyak tahun ini dibanding tahun lalu, maka dia memperoleh laba. Ya, kapasitas produktifnya, aset-aset produktifnya, ya itu bertambah nilainya, maka dia bisa dikatakan perusahaan ini mendapatkan laba. Ya. Meskipun dalam laporan keuangannya laba ruginya dia melaporkan laba, ya, tetapi secara modal tidak bertambah, maka dikatakan itu tidak mendapatkan laba. Atau aset-aset produktifnya tidak bertambah nilainya, maka itu dikatakan tidak mendapatkan laba. Ya. Saya pikir itu sih ya materi kita untuk pertemuan ini. Masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya silakan.
Ada pertanyaan? Atau mau pulang saja? Mau berhenti saja? Silakan. Siapa itu? Dansyah. Ya Pak. Dansyah. Di sini tadi Pak yang bagian keandalan Bapak bilang penyajian yang jujur. Sedangkan di slide sebelumnya kita harus bisa berasumsi dengan baik. Nah, bukankah kalau kita berasumsi itu bisa saja asumsi kita itu salah, Pak. Ya, dan ini berpengaruh pada penyajian yang jujur tadi. Ada karakteristik. Oke, itu saja ya. Ya, Pak. Saya kira penyajian yang jujur dengan asumsi ya dua hal yang berbeda tentunya. Kalau kita berasumsi bukan berarti kita tidak jujur, meskipun salah, ya kan? Asumsi itu bisa saja memang salah, tapi bukan berarti ketika salah kita tidak jujur. Ya. Kan tergantung saja. Kalau memang Anda sudah berniat untuk tidak jujur, ya Anda hanya mencari-cari asumsi, nah, kan begitu. Ya. Asumsi tadi ya, asumsi yang mendasari laporan keuangan itu kan ada dua, asumsi akrual dan asumsi kelangsungan usaha, kan itu ya. Ya, asumsi akrual, ya maka lahirlah yang namanya dasar akrual, bahwa pengakuan itu dilakukan pada saat terjadinya, ya, bukan pada saat uangnya diterima atau dikeluarkan. Itu adalah akrual. Kemudian asumsi kelangsungan usaha. Maka dalam asumsi kelangsungan usaha itu asumsinya bahwa perusahaan itu akan berlangsung terus-menerus. Ya, satu hari sebelum kiamat dia masih ada. Gitu maksudnya tuh ya, kelangsungan usaha. Ya, dengan demikian maka karena asumsi kelangsungan usaha yang kita gunakan dalam hal pengakuan asumsi aset, nilai aset, umur aset, seumpama kita mengasumsikan sampai 20 tahun, sampai 30 tahun. Kenapa kita asumsikan seperti itu? Karena kita masih yakin bahwa perusahaan kita masih eksis 20 atau 30 tahun ya akan datang. Ya. Kenapa Anda kuliah sekarang? Anda sarjana ya masuk kuliah seumpama enggak 4 tahun. Kenapa Anda kuliah? Ya karena 4 tahun ke depan Anda masih yakin Anda masih hidup. Ya kan gitu. Anda masih hidup 4 tahun ke depan, sehingga Anda bisa sarjana. Seandainya Anda sudah yakin bahwa akan mati 1 tahun ke depan, Anda tidak akan mungkin kuliah, kan begitu, Pak? Ya, Anda tidak mungkin kuliah. Kalau sudah yakin meninggal 1 tahun ke depan, ngapain kuliah? Kalau sudah mau mati. Tapi karena kita yakin, optimis bahwa kita akan berlangsung terus-menerus, akan hidup 1000 tahun, ya, maka kita kuliah untuk persiapan ya umur kita itu. Supaya nanti setelah sarjana kita mendapatkan pekerjaan yang baik, ya, itu asumsi yang kita pakai. Ya. Jadi tidak akan mempengaruhi penyajian yang jujur. Ya. Nah, penyajian yang jujur itu kan maksudnya betul-betul menyajikan apa adanya, tidak diakal-akali. Apakah terjadi pengakal-akalan? Terjadi, ya, terjadi itu. Ya, itulah yang Anda pelajari dalam yang lalu kayaknya kalian ya, itu bukan ya? Atau belum belajar ya? Belum belajar kali ya, positif accounting theory, belum ya? Ya, dalam mata kuliah teori akuntansi. Ya, kelasnya kalian kayaknya ya hari Kamis itu. Ya. Sekaligus saya mau sampaikan juga hari Kamis tetap kita kuliah, tapi Anda kuliah saja. Anda akses saja di LMS ya atau di YouTube saya materinya. Ya, materinya 30 menit saja. Ya, positif accounting theory dengan normatif teori. Teori akuntansi normatif. Itu yang kita bahas dalam ya materi itu untuk hari Kamis. Ya, bahwa kecurangan itu tetap ada, maka itulah yang disebut dengan fraud. Ya. Ada fraud dalam bentuk earning management, creative accounting, income smoothing. Ya. Itu semua adalah kategori fraud. Ya.
kecurangan-kecurangan. Itu adalah penyajian yang tidak jujur. Ya, sengaja mengakal-akali supaya labanya besar, gitu ya. Supaya labanya besar, maka menggunakan metode mengganti-ganti metode penyusutan gitu. Yang tadinya menggunakan metode saldo menurun ya supaya bisa rata labanya, ya maka dia mengganti menggunakan metode garis lurus. Nah, itu adalah penyajian yang tidak jujur itu namanya. Kalau terjadi begitu. Sehingga memang sekarang ditetapkan dalam IFRS ini, ya tidak boleh lagi mengganti-ganti metode. Ya. Contohnya untuk aset tetap yang sejenis itu harus menggunakan satu metode saja. Ya. Seumpama kalau gedung, maka semua gedung yang dimiliki oleh perusahaan, kalau dia menggunakan metode garis lurus, semua gedung harus menggunakan metode garis lurus. Tidak boleh gedung ini garis lurus, gedung sebelah saldo menurun, ya. Gedung sebelah lagi menggunakan unit produksi, Anda boleh. Ya, diharamkan itu sekarang kalau dalam standar akuntansi sekarang. Ya, itu semua dalam rangka untuk penyajian yang jujur. Ya, untuk mempertahankan keandalan. Ya, bebas dari ya penafsiran yang menyesatkan, bebas dari kesalahan. Ya, itu maksudnya ya. Jadi tidak akan berhubungan dengan asumsi tadi. Asumsi pun itu harus jujur. Gitu. Asumsi juga harus jujur. Ya, jadi kalau dikatakan penyajian yang jujur, maka semua harus jujur. Ya, bahkan asumsi tadi juga harus jujur. Ya, relevansi juga harus jujur. Kalau dia tidak jujur, maka itu tidak akan relevan. Ya, tidak akan reliable. Gitu. Semuanya begitu. Saya pikir begitu ya, Muhammad Ardiansa. Ada lagi, silakan. Ada lagi pertanyaan? Degaga? Gimana? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, kita tutup. Ya, selesai. Sudah ya? Oke ya, kita tutup dan sekali lagi saya ingatkan hari Kamis kita kuliah tapi tidak live seperti ini. Ya, kita kuliah online tetap online tetapi melalui media YouTube ya yang diperantarai lagi oleh LMS. Ya, LMS ataupun Google Classroom. Ya, silakan di situ diakses saudara sekalian. Dan tetap absen di LMS. Oke ya? Ya, Pak. Oke, silakan. Kita tutup ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.